Bayern versus Augsburg, Dortmund tumbang di kandang. Bayern Munich menelan kekalahan perdana di Liga Jerman musim ini usai kalah 1-2 dari Augsburg dalam derby Bavaria. Meski unggul lebih dulu, Dortmund kecolongan 2 gol di babak kedua lewat aksi Arthur Chavez di menit ke-75 dan Han-Noah Massengo di menit ke-81. Kekalahan ini tak mengganggu posisi Bayern di puncak klasemen dengan 50 poin, sementara Augsburg duduk di urutan ke-13 dengan 19 poin. Union Berlin versus Borussia Dortmund, di Borussen menang meyakinkan. Borussia Dortmund mengemas 3 poin saat bertandang ke markas Union Berlin dalam lanjutan Bundesliga. Di Borussen menang 3-0 lewat gol yang dicetak oleh Emre Can di menit ke-10, Nico Schlotterbeck di menit ke-53, dan Maximilian Bayer di menit ke-84. Hasil ini bikin Borussia Dortmund mengemas 42 poin dan masih di posisi 2 klasemen Liga Jerman, sementara Union Berlin tertahan di peringkat ke-9 dengan 24 poin. Hasil lengkap Bundesliga pekan ke-19 hari ini. St. Pauli bermain imbang 0-0 dengan Hamburg, Heidenheim tumbang 0-3 dari Leipzig, Mainz menang 3-1 atas Wolfsburg, Leverkusen menang 1-0 atas Bremen, Frankfurt tumbang 1-3 dari Dortmund. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Harry Kane dengan torehan 21 gol. Kalahkan Villarreal, King Madrid nangkring di puncak. Real Madrid bertandang ke markas Villarreal dalam lanjutan La Liga. Los Blancos pulang dengan 3 poin setelah mengalahkan tuan rumah dengan skor 0-2. 2 gol El Real dicetak oleh Bres Mbappe di menit ke-47 dan di menit ke-90 plus 4 lewat titik putih. Hasil ini untuk sementara membuat Madrid naik ke puncak klasemen dengan 51 poin, sedangkan Villarreal tertahan di posisi keempat dengan 41 poin. Hasil La Liga Jornada ke-21 hari ini. Rayo Vallecano kalah 1-3 dari Osasuna, Valencia menang 3-2 atas Espanyol, Sevilla menang 2-1 atas Athletic Bilbao. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Mbappe dengan torehan 21 gol. Cagliari bungkam Fiorentina. Cagliari berhasil melanjutkan tren positif mereka dengan memetik kemenangan tipis 2-1 atas tuan rumah Fiorentina. Di laga ini, tim tamu unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Semih Kiliksoy di menit ke-34 dan Marco Palestra di menit ke-47. Fiorentina cuma bisa menipiskan skor lewat aksi Marco Brescianini. Hasil ini membuat Cagliari sementara merangsek ke posisi ke-11 dengan 25 poin, sementara Fiorentina masih berkutat di zona merah. Bermain agresif, Como sikat Torino 6-0. Mimpi publik Como untuk melihat tim kesayangannya berlaga di kompetisi Eropa semakin mendekati kenyataan. Dalam lanjutan Serie A, Como tampil kesetanan dengan melumat Torino 6-0 tanpa ampun di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tambah 3 poin membuat Ilariani kini mengoleksi 40 poin dan berhak menduduki peringkat kelima klasemen sementara. Di laga lainnya, Lecce bermain imbang 0-0 dengan Lazio. Burnley versus Tottenham Hotspur selesai tanpa pemenang. Bermain di Turf Moor, Burnley mampu merepotkan Spurs sejak awal. Di babak pertama, skor 1-1 bahkan tercipta usai gol Mickey van de Ven dibalas Axel Tuanzebe. Di babak kedua, Burnley mendapat gol lagi lewat Lely Foster.
Spurs kemudian terhindar dari kekalahan berkat gol Christian Romero. Hasil imbang membuat Burnley masih berada di posisi ke-19, sementara Tottenham berada di posisi ke-14 dengan 28 poin. Manchester City versus Wolves. The Citizen kembali ke jalur kemenangan. Manchester City kembali ke jalur kemenangan usai menekuk Wolverhampton Wanderers 2-0 dalam lanjutan Liga Inggris musim ini. Hasil ini memutus tren buruk di dua laga sebelumnya yang berujung kekalahan. Dengan tambahan 3 poin, City kini duduk di urutan kedua klasemen sementara Liga Inggris. Sementara Wolves kian terbenam di posisi dasar klasemen. Bournemouth versus Liverpool, apes the Reds keok di menit-menit akhir. Bermain di Vitality Stadium, Bournemouth tampil apik melawan Liverpool. Tuan rumah bisa unggul 2-1 di babak pertama, usai gol Evan Nilsson dan Alex Jimenez cuma dibalas Virgil van Dijk. Di babak kedua, Liverpool sempat menyamakan skor lewat Szoboszlai. Bournemouth kemudian memastikan kemenangan di masa injury time lewat gol Amin Adli. Skor 3-2 bertahan hingga laga tuntas. Hasil ini membuat Liverpool masih tertahan di peringkat keempat, sementara Bournemouth naik ke posisi 13 dengan 30 poin. Hasil lengkap Premier League pekan ke-23 hari ini. West Ham menang 3-1 atas Sunderland, Fulham menang 2-1 atas Brighton, daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Erling Haaland dengan 20 gol. Debut apik Nwaneri di Liga Petani. Ethan Nwaneri langsung mencuri perhatian dalam debutnya bersama Olympique Marseille. Tampil sebagai starter, Nwaneri mencetak gol pada menit ke-13. Berperan penting dalam kemenangan 3-1 Marseille atas Lens. Roberto De Zerbi pun memberikan apresiasi, sementara Stade Velodrome menyambut dengan gemuruh. Kekecewaan besar menyelimuti Tottenham. Usai hasil imbang melawan Burnley, suara ketidakpuasan terdengar jelas dari tribun. Seruan seperti "Kami ingin Frank keluar" dan "Kamu akan dipecat besok pagi" menggema dari para pendukung. Reaksi tersebut menjadi cerminan rasa frustasi fans Tottenham yang menilai performa tim belum memenuhi ekspektasi. Bantai China, Jepang juara Piala Asia U23 2026. Jepang berhasil menjadi juara Piala Asia U23 2026. Samurai Biru menumpas China di laga final dengan skor mencolok 4 gol tanpa balas. Hasil ini mengukuhkan Jepang menjadi Raja Asia. Dua era, satu mesin gol yang tak pernah berhenti. Ronaldo Nazario mencatatkan 414 gol dari 616 pertandingan, sebuah standar emas dalam sejarah sepak bola dunia. Kini Kylian Mbappe melangkah lebih jauh. Dengan 416 gol dari 549 pertandingan, penyerang Prancis tersebut resmi melampaui rekor karir legenda Brasil itu. Sebuah tonggak baru dalam sejarah pencetak gol, menandai babak lanjutan dari evolusi striker kelas dunia. Draw makin dekat, gabung Les Parisiens. Paris Saint-Germain dan Barcelona berada di tahap akhir kesepakatan untuk transfer draw. Berkat hubungan baik antar klub, PSG memilih tidak mengaktifkan klausul 6 juta euro dan justru bernegosiasi langsung dengan Barcelona untuk nilai transfer yang sedikit lebih tinggi. Draw sendiri telah menyepakati kepindahan ke PSG sebagaimana terungkap pada pekan lalu. Peresmian transfer ini pun semakin dekat. Maignan bertahan di San Siro.
AC Milan mencapai kesepakatan lisan terkait perpanjangan kontrak Mike Maignan. Kiper utama asal Prancis tersebut telah memberikan lampu hijau bersama pihak manajemennya untuk menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya di San Siro hingga Juni 2031. Dalam kesepakatan tersebut, Maignan akan menerima gaji tetap sebesar 5 juta euro per musim, dengan tambahan bonus hingga 2 juta euro sesuai ketentuan yang telah disepakati. Tahapan formal kontrak dijadwalkan segera diselesaikan dalam waktu dekat, sebelum proses penandatanganan resmi dilakukan. Dean Henderson resmi jadi kapten baru Crystal Palace. Manajer Crystal Palace Oliver Glasner bergerak cepat menentukan pemimpin baru tim usai kepergian Guehi. Dean Henderson dipercaya mengenakan ban kapten hingga akhir musim. Dalam struktur kepemimpinan baru, Maxen Lacroix dan Will Hughes ditunjuk sebagai wakil kapten untuk mendampingi kiper berusia 28 tahun tersebut. Hingga kini Henderson telah mencatatkan 93 penampilan bersama Crystal Palace dengan torehan 32 clean sheet. Arne Slot ungkap rencana transfer Liverpool. Manajer Liverpool Arne Slot meredam antusiasme terkait potensi kedatangan pemain baru di Januari, mengakui bahwa ia memperkirakan bursa transfer musim dingin akan tetap sepi di Anfield meskipun daftar pemain cedera semakin panjang. Meskipun bos Reds itu mengkonfirmasi bahwa klub tetap terbuka untuk peluang jika profil yang tetap tersedia, ia mengakui bahwa skuad kemungkinan akan tetap sama karena mereka berupaya lolos ke Liga Champions di paruh kedua musim. Gyökeres flop di Arsenal, ini kata Arteta. Mikel Arteta memberikan pembelaan terkait performa Victor Gyökeres di Arsenal. Sang pelatih enggan terburu-buru memberikan penilaian negatif. Ia baru mencetak 9 gol dalam 27 pertandingan sejauh ini, namun Arteta punya alasan kuat mengapa ia tetap tenang saat ini. Ia meminta semua pihak menunggu hingga musim berakhir. Perubahan gaya main di Liga turut menjadi perhatian khusus sang pelatih. Peran striker murni kini menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Sergej Milinkovic-Savic ingin kembali ke Serie A. Bintang Al Hilal Sergej Milinkovic-Savic dilaporkan merindukan atmosfer sepak bola Italia. AC Milan menjadi salah satu klub yang dikaitkan dengan kemungkinan transfer ini, mengingat hubungan sejarah yang cukup kuat. Apabila benar-benar ingin kembali merumput di Italia, Milinkovic-Savic harus bersedia memangkas tuntutan gajinya secara signifikan. Sergej baru saja memperpanjang kontraknya bersama Al Hilal hingga tahun 2028 dengan gaji mencapai 20 juta euro per tahun. Arbeloa lepas tangan soal kontrak Vinicius Junior. Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa berada di tengah sorotan besar sejak menangani tim utama. Salah satu isu paling sensitif yang langsung ia hadapi adalah masa depan Vinicius Junior. Di tengah ketidakpastian itu, Arbeloa memilih berbicara jujur. Alvaro Arbeloa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki kendali atas negosiasi kontrak Vinicius. Menurutnya, proses tersebut sepenuhnya berada di tangan klub dan sang pemain. Andres Iniesta siap memulai babak baru dalam karirnya. 15 bulan setelah gantung sepatu, legenda Barcelona Andres Iniesta tampaknya siap memulai babak baru dalam karir sepak bolanya. Iniesta telah dikaitkan dengan kepindahan ke Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko. Meskipun posisi spesifiknya, apakah sebagai pelatih
asisten atau direktur teknik masih belum ditentukan, minat tersebut konkret. Maroko ingin menambahkan mentalitas juara Iniesta ke dalam tim yang telah meroket di kancah global. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys! Inter Miami mengawali pramusim buruk. Bertanding di Peru, Inter Miami harus menelan kekalahan 0-3 dari Alianza Lima. Hasil yang menjadi evaluasi awal jelang musim kompetitif. Situasi semakin menantang setelah pemain anyar Sergio Reguilon ditarik keluar akibat cedera, menambah catatan perhatian bagi tim pelatih. Agenda berikutnya, Inter Miami dijadwalkan menjalani laga persahabatan melawan Atlético Nacional di Kolombia. Bertamu ke Emirates, King MU bisa curi poin. MU bakal sulit untuk tetap berada di jalur kemenangan. Dalam sejarah sejak Arsenal dibesut Mikel Arteta, Manchester United cuma mampu mendapatkan 1 poin dalam 6 laga di markas gudang peluru pada ajang Premier League. Artinya MU kalah 5 kali di kandang Arsenal sejak ada Arteta. Satu hasil lainnya adalah imbang 0-0 pada 20 Januari 2021. Bisakah MU kali ini pulang dari London Utara dengan membawa poin? Debut apik Guehi bersama City. Debut Mark Guehi bersama Manchester City berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Wolverhampton Wanderers. Manajer Pep Guardiola pun memuji penampilan bek yang baru saja diboyong dari Crystal Palace tersebut. Ia datang di waktu yang tepat ketika City sedang mengalami badai cedera di lini belakang. Panenka Mbappe untuk Brahim Diaz. Momen penuh kepercayaan diri ditunjukkan Kylian Mbappe di titik penalti. Menjelang eksekusi tendangan Panenka, Mbappe sempat melontarkan kalimat kepada Brahim Diaz. "Ini untukmu, untukmu." Sang penyerang Perancis kemudian mengeksekusi penalti tersebut dengan sempurna. Sementara Brahim Diaz menyaksikan dari dekat, menjadi saksi keberhasilan Panenka yang dieksekusi dengan ketenangan dan presisi. Panenka ini seperti membayar kegagalan tendangan Panenka Brahim Diaz di final Piala Afrika. Mbappe gacor sudah 21 gol. Persaingan pencetak gol terbanyak Liga Spanyol musim 2025-2026 semakin seru. Kylian Mbappe dari Real Madrid tampil luar biasa dengan koleksi 21 gol dari 20 pertandingan. Menjadikannya top skor sementara sekaligus kian meninggalkan para pesaingnya. Persaingan terdekat Mbappe adalah Vedat Muriqi dengan 14 gol. Peluang Mbappe meraih LPGC pun terbuka lebar. Pemain Bayern Munchen masih manusia. Hasil mengejutkan terjadi pada pekan ke-19 Bundesliga di mana Bayern Munchen akhirnya mengalami kekalahan untuk pertama kalinya. Tim asuhan Vincent Kompany kalah saat bermain di kandang sendiri menghadapi Augsburg dengan skor 1-2. Secara luar biasa Augsburg mampu mengungguli Bayern dalam hal penciptaan peluang.
Augsburg membuat 7 tembakan tepat sasaran, sementara tim tuan rumah hanya 6. Liverpool kembali gagal, Arne Slot hadapi tekanan lagi. Musim ini, meski meraih hasil memuaskan di Liga Champions, pasukan Arne Slot justru menghadapi tantangan berat untuk mengamankan posisi di kompetisi tersebut musim depan melalui jalur domestik. Kekalahan melawan Bournemouth menambah tekanan pada pelatih Liverpool. Setelah 13 pertandingan tak terkalahkan, berakhir dengan cara menyakitkan, dramatis, dan sebenarnya bisa dihindari. Penjelasan Van Dijk usai bikin blunder kocak. Virgil van Dijk memberi penjelasan soal kesalahannya yang membuat Liverpool dikalahkan Bournemouth. Bintang timnas Belanda itu melakukan blunder kocak sehingga berujung gol pertama buat Bournemouth. Gol pertama, menurut saya, bola sangat susah diprediksi dalam situasi seperti itu. Angin sangat menyulitkan, kata Van Dijk. Chelsea tegaskan Cole Palmer tidak akan dijual. Cole Palmer menjadi salah satu dari generasi baru untouchables yang tak akan dijual oleh Chelsea. Palmer telah mencetak 48 gol dan memberikan 29 assist dalam 110 penampilan untuk The Blues, menjadikannya salah satu pemain terpenting di klub. Sang penyerang terikat kontrak dengan The Blues hingga 2033, tanpa adanya klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Arsenal bakal bungkam Manchester United. Arsenal semakin bernafsu mengangkat trofi juara Premier League musim 2025-2026. Semangat ini yang akan mereka bawa ketika menjamu Manchester United di Emirates Stadium. Sejak ditunjuk sebagai manajer Arsenal pada akhir 2019, Mikel Arteta perlahan menjelma menjadi momok bagi MU di pentas Liga Inggris. Dari 12 laga Liga sebelumnya melawan MU, ia sukses mempersembahkan 8 kemenangan untuk Arsenal. Fabian Harzler sebut Brighton kurang hoki. Pelatih Brighton and Hove Albion Fabian Harzler memberikan komentar terkait kekalahan dramatis timnya saat tandang ke markas Fulham. The Seagulls menderita kekalahan dengan skor 2-1. Harzler mengaku sangat kecewa dengan kekalahan karena ia mengklaim Brighton tampil lebih baik ketimbang sang lawan. Menurut Harzler, Brighton hanya kurang beruntung gagal meraih kemenangan pada laga ini. Ultimate dan Wisa berebut tempat inti. Manajer Newcastle United Eddie Howe menegaskan bahwa ia lebih mengutamakan persaingan ketat di dalam skuad ketimbang memaksakan duet penyerang. Pernyataan itu merujuk pada situasi Nick Woltemade dan Yoane Wissa yang kini saling bersaing untuk memperebutkan satu tempat di lini depan The Magpies. Howe menekankan bahwa persaingan seperti ini seharusnya dirasakan oleh seluruh tim. Inter tertarik pulangkan Guglielmo Vicario ke Serie A. Inter Milan dikaitkan dengan rencana mendatangkan Guglielmo Vicario pada bursa transfer musim panas mendatang. Klub asal Milan itu mulai mempersiapkan regenerasi di posisi penjaga gawang seiring bertambahnya usia Yann Sommer. Kiper timnas Italia tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan Tottenham hingga Juni 2028. Namun, kans untuk pulang ke Serie A terbuka karena Vicario dikabarkan terbuka terhadap proposal resmi dari Inter Milan. Lonjakan performa Lautaro Martinez di Serie A. Inter Milan kembali mendapatkan dampak besar dari ketajaman Lautaro Martinez setelah kemenangan 6-2 atas Pisa di Serie A. Produktivitas Lautaro musim ini menunjukkan perkembangan signifikan jika dibandingkan dengan musim sebelumnya.
Ia kini mengoleksi 12 gol dari 22 pertandingan liga, jumlah yang sama dengan total golnya musim lalu dalam 31 laga. Kata-kata pelatih Torino usai dibabat Como. Torino baru saja dihajar Como dengan skor 0-6 pada Giornata ke-22 Liga Italia 2025-2026. Pelatih Torino Marco Baroni mengatakan bertanggung jawab atas kekalahan memalukan tersebut. Pelatih asal Italia itu menyebut kekalahan dengan skor seperti ini memang tidak bisa diterima. Baroni meminta timnya untuk tetap bersatu agar bisa meraih hasil lebih baik di laga selanjutnya. Gattuso pertimbangkan panggil gelandang mungil Italia. Gennaro Gattuso dikabarkan sedang merencanakan sebuah langkah mengejutkan dengan mempertimbangkan kembalinya Marco Verratti ke dalam skuad tim Azzurri. Verratti yang kini berusia 33 tahun itu sedang merumput di Qatar bersama Al Duhail. Tim pelatih meyakini Verratti masih memiliki kemampuan yang mumpuni untuk memberikan kontribusi nyata bagi timnas Italia. Allegri sebut rival AC Milan di Liga Italia kini hanya 4 klub. Pelatih AC Milan Massimiliano Allegri mengungkapkan rival timnya di Liga Italia 2025-2026 kini bukan Inter Milan, tetapi 4 klub lainnya. Hal ini diungkapkan Allegri menyusul laju apik rival sekota AC Milan itu di kancah Liga Italia. Pelatih berusia 58 tahun itu merasa kini rival anak asuhnya merebut satu tempat di 4 besar adalah Napoli, AS Roma, Juventus, dan Como. Bintang Real Madrid terus memikat pelatih Manchester City. Salah seorang penyerang Real Madrid, Rodrigo, terus menarik minat banyak tim besar. Kabarnya raksasa Inggris Manchester City siap mengajukan tawaran kepada Real Madrid untuk menebus Rodrigo. Ini bukanlah kabar baru yang melibatkan Manchester City dan Rodrigo, sebab pemain timnas Brasil itu telah lama dikagumi oleh Pep Guardiola, karena dinilai akan mampu berkembang dalam sistem taktiknya. Fede Valverde lega setelah mengalahkan Villarreal. Fede Valverde yang menjadi kapten Real Madrid dalam pertandingan melawan Villarreal lega setelah timnya mampu mengalahkan Villarreal. Yang terpenting adalah menang dan meraih 3 poin penuh di stadion ini yang selalu sangat sulit melawan lawan yang tangguh. Kami harus terus bekerja keras untuk meningkatkan semua ini, yang akan menjadikan kami tim yang hebat, ujarnya. Menang tipis atas Auxerre, Luis Enrique akui PSG kurang presisi. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique mengakui bahwa timnya kurang presisi saat mereka menang tipis 1-0 atas Auxerre. Bradley Barcola mencetak satu-satunya gol malam itu untuk PSG. PSG mencatatkan 16 tembakan sepanjang laga dengan 8 diantaranya mengarah ke sasaran. Namun hanya 1 yang bisa menjebol gawang lawan. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!